Pak, dengan ini saya pribadi maupun selaku Ketua Umum Pradin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota Pradin yang telah mengirim ucapan selamatnya dan sudah diekspos di seluruh medsos. Alhamdulillah, demikian antusias para anggota Pradin terhadap genap usia ketua ketum Pradin itu 70 tahun. Semoga doa-doa kalian yang kalian sampaikan itu Tuhan Yang Maha Esa dapat mengijabah, menerimanya, mengabulkan agar supaya Pradin kita ini juga saya masih bisa berkarya, berbakti, berbagi ilmu, mentransformasikan pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan setengah abad sudah, sehingga bagi kalian penerus dari Profesor Pokat ini semakin bermutu. Saudara sekalian, sambungan perkuliahan kita minggu yang lalu tentang implementasi hukum perdata dengan materi pokok bahasan pada waktu itu tentang apa waktu itu pembuktian ya belum ya. Hari ini yang pembuktian sebelumnya nah hari ini materi pokok bahasan kita adalah tentang pembuktian hukum perdata, pembuktian perkara perdata lah ya, ataupun hukum perdata, terserahlah sebutannya. Kerap kali ditemukan di lapangan tentang pembuktian ini. Seperti halnya awal perkuliahan kita sudah saya jelaskan bahwa lapangan hukum, bulan puasa ini jadi menguap. Lapangan hukum perdata yang dicari adalah kebenaran-kebenaran formil. Lapangan hukum pidana yang dicari adalah kebenaran-kebenaran material. Nah, tentu dalam hal ini yang kita perdalam, kita bahas adalah membahas tentang pembuktian perdata. Ini yang sering merupakan suatu acuan yang sulit dan sangat rentan ya. Saya katakan kalau di sini keuletan, kepiawaian dari seorang advokat menjalankan profesinya. Banyak orang menganalogikan sering terjadi kekeliruan, bahkan salah kaprah tentang hukum pembuktian perdata. Apakah sama dengan hukum pembuktian pidana seperti yang disampaikan oleh Bapak Advokat Frans, Wakil Ketua Umum Pradin pada perkuliahan minggu lalu? Beda. Nah, tadi sudah awal saya jelaskan bahwa yang dicari kebenaran perdata itu adalah kebenaran formil. Nah, yang dimaksudkan dengan kebenaran-kebenaran formil di sini itu adalah, nah ini coba perhatikan, adanya sesuatu perbuatan hukum keperdataan atau sesuatu perbuatan menimbulkan keperdataan. Nah, itu beda dua kalimat itu loh. Suatu perbuatan hukum perbuatan hukum menimbulkan keperdataan. Contohnya perbuatan hukum keperdataan apa saja yang dilakukan ibaratnya ataupun misalnya ada transaksi
jual beli setiap saat dalam kehidupan interaksi manusia ini adalah tentu satu dengan lainnya, baik itu berupa perbuatan seharian ataupun berkala dan seterusnya. Itu semua itu adalah perbuatan keperdataan. Atau juga misalnya menimbulkan keperdataan. Apa itu contohnya? Contohnya eh, adanya sesuatu kehilapan sehingga si Badu melakukan perbuatan melawan hukum. Dia dihukum oleh karenanya ke pengadilan. Apakah itu lalu lintas, ataukah dia dengan rampok, garong, dan sebagainya, atau dengan tipu muslihatnya, itu dapat digugat ke pengadilan, itu sudah menimbulkan keperdataan. Nah, ini yang saya katakan dalam teori hukum, perbuatan pidana dapat menimbulkan keperdataan. Perbuatan keperdataan dapat menghapus perbuatan pidana. Nah, ini yang perlu untuk kalian ketahui. Ini teori, ini kajian lebih dalam ini. Jangan tanya di kampusmu ini S1, S2, S3 itu nggak ada itu. Ini yang perlu. Saya ulang sekali lagi, perbuatan-perbuatan pidana dapat menimbulkan perdata, contoh yang saya katakan tadi. Baraknya penipuan, penggelapan. Apakah seseorang yang sudah dihukum penipu ataupun penggelapan ataupun kecelakaan lalu lintas cukup penghukuman baginya? Itu penghukuman sebagai subjeknya perkara pidana orang yang dia telah jatuhi hukuman, dan itu dapat menimbulkan keperdataan. Tuntutan gugatan PMH, populernya itu PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian tadi saya berikan contoh, uraian saya akan perdalam lagi. Perbuatan Ada suara ya? Tidak ada suara, Pak Ketum. Suaranya. Oh, kok bisa? Mute. Kamu di sana ya? Nggak ada yang colek. Nah, saya ulang sekali lagi. Ini saya ulangin lagi. Ini mesti menghela napas supaya kalian dapat memahami. Saya ulangi lagi supaya lebih tegas, lebih jelas. Perbuatan-perbuatan pidana, perbuatan kejahatan menimbulkan jadi kasus pidana dapat menimbulkan keperdataan. Sudah saya berikan tadi contohnya. Baraknya kasus penggelapan. Si Badu menggelapkan uang sekian miliar. Nah, dia dihukum 5 tahun. Apakah hapus hilang uang yang dia gelapkan itu? Tidak. Itu bisa menimbulkan keperdataan, namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Tuntut dia perdatanya. Tuh contohnya. Kemudian perbuatan-perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Nah, ini contohnya apa? Kalau bukan ilmuwan, bukan praktikum, bukan profesionalisme, dia nggak tahu itu memberikan contoh itu apa. Atau ada yang bisa memberikan contoh? Silakan, angkat tangan. Perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Tolong kalau ada yang tahu, berikan contoh. Ada? Nggak ada. Penipuan penggelapan. Iya, penipuan penggelapan. Tadi kan sudah saya berikan itu contoh perbuatan kejahatan ataupun
perbuatan pidana dapat menimbulkan perdata. Itu udah benar. Nah, sekarang kebalikannya. Perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Tolong berikan contoh. Kalau ada yang tahu, kalau tidak ada biar saya jelaskan. Saya berikan contohnya. Ada yang bisa memberikan? Ini soalnya kajiannya ini dalam. Bukan ringan lagi nih. Calon master itu. Ada? Izin Pak, Ah, menurut saya mengenai perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. ya. Contohnya? Contohnya seperti apa namanya penyulapan uang. Hah? Uangnya disulap. Apakah begitu? Enggak. Bukan. Bukan. Ada yang bisa? Enggak ada? Izin menjawab betul. Ya, silakan. Berikan contohnya langsung konkret. Jika dikaitkan dengan perkara pidana menimbulkan perkara perdata bisa menimbulkan pidana kalau dicontohkan seperti kasus Bukan ketangkasan. menimbulkan pidana, salah. Kamu salah dengar. Perbuatan ataupun perkara perdata dapat menghapuskan pidana. Tolong berikan contohnya. Ada? Ada Penggelapan yang bisa uang. tahu? Berikan contohnya. Izin tuh. Silakan. Perkara utang piutang yang Ya. kemudian dilakukan suatu pembayaran. Ya. Ya, artinya utang piutang kan bisa berakibat pidana, bisa menimbulkan pidana. Tetapi kalau kemudian ternyata utang piutang itu ditunaikan, maka itu menghapuskan pidananya. Nggak ada relevansinya, Pak, itu. Nggak ada relevansinya. Yang Bapak maksudkan itu terbalik barangkali. Terbalik itu. Itu Siap. banding Salah. terbalik itu penjelasannya. Masih Siap. ada lagi? Izin Ketum. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya, salah satu contoh ya hak waris ya. Misalnya ada hak waris orang tua, ada dua kubu yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki hak waris. Ketika salah satu kubu itu melakukan action di lokasi yang sama, terus digugat dilaporkan pidana oleh pihak yang sebelah. Nah, setelah diusut, ternyata sama-sama secara perdata sama-sama berhak atas warisan tersebut. Begitu kira-kira Pak Ketum. Ya, itu terpisah perbuatan kejahatan dalam keluarga dengan hak keperdataan tentang warisan. Itu enggak ada. Ini tidak. Oleh karena perbuatan keperdataan bisa menghapuskan pidana. Dihapus ya, enggak dapat dituntut. Itu maksud tujuannya. Tadi kan sudah saya berikan contoh. Setiap perbuatan pidana ataupun ke hukum pidana, perkara pidana dapat menimbulkan perdata. Nah, kini kebalikannya. Perbuatan-perbuatan ataupun perkara perdata dapat menghapuskan pidana. Contohnya, konkretnya apa? Itu loh, supaya kalian mikir. Supaya nanti tidak terlalu miskin pengetahuan ilmu hukumnya. Dan ini kerap kali terjadi di lapangan. Bagaimana caranya supaya ini perkara tidak ada pidananya ini? Gugat ke pengadilan. Ini yang sering terjadi. Gitu loh. Ada yang bisa memberikan contoh konkret? Penyerobotan. Ketum. Penyerobotan ya tidak, itu berdiri masing-masing itu. Penyerobotan itu berdiri dia sendiri, perdata tentang pemilikan hak berdiri sendiri, tapi itu koneksitasnya tidak ada. Itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 50-an itu, 1956. Ada itu. Bukan. Itu suatu ketika suatu saat akan timbul dia perdata, tapi ini tidak. Begitu ini dilakukan keperdataan, maka pidana pun hapus. Inilah yang sering-sering dilakukan oleh mafia-mafia hukum.
Saya nggak bisa melakukan seperti itu. Terlepas kepiawaian kehebatan saya melakukan kegiatan profesi ini mencelakakan orang, ataupun karena uang saya harus mengingkari jati diriku, saya nggak mau itu. Ini sering terjadi. Contohnya konkretnya tolong perhatikan saya. Satu perusahaan dia melakukan perbuatan-perbuatan manipulatif menjalankan usahanya. Kemudian dia ajukan pilot. Dengan demikian pidananya akan hapus. Inilah yang sering terjadi. Terlalu cepat kata-kata saya ulangin sekali lagi. Suatu perusahaan si Badu, katakanlah properti ini dia ngutang di mana-mana, tipu sana tipu. Mulai membangunnya dia boleh ngutang, ya kan? Dengan tipu daya muslihatnya sedemikian rupa. Kemudian sedang dibangun juga demikian itu. Dia sudah jual rumahnya kepada orang lain. Jual belinya pun nggak beres dengan segala tipu dayanya. Nah, kemudian ini setelah terjadi, dia nyatakan pilot ke peradilan niaga. Nah, apapun yang dilakukan pada masa sekarang setelah dia dinyatakan pilot, maka pidananya hapus. Bilang ke David. Inilah bahayanya mafia. Ini sering terjadi. Ya, ini saya berikan kepada kalian ilmu hukum yang demikian itu, pengetahuan tolong, tapi jangan lakukan itu. Apalagi nih. Tolong di-mute kalau bicara, saya menjelaskan nanti hilang konsentrasi di bulan puasa pula. Ini, tolong jangan kalian lakukan itu. Ini sering terjadi. Dia bangun satu perusahaan hanya bermodalkan dengkul. Setelah itu, orang percaya dong, yakin. Pasang pelang. Manusia ini kan, apalagi Bapak Advokat Senior Muhammad Sabri di Goa. Gampang kalau dia sudah bikin gapuranya lengkap semua bermodalkan sekian puluh juta aja, si properti sudah bisa meraup uang miliaran. Kenapa? Karena dilihat Advokat Sabri Tundro ini, wah ini perumahan murah, perumahan hebat, gapurannya aja mahal ratusan juta. Itulah untuk cara mengelabuin Advokat Muhammad Sabri Tundro di Goa, Sulawesi Selatan. Tergiur dia melihat fenomena demikian itu. Padahal hanya itu pun jangan-jangan yang bikin gapura demikian mewah itu ngutang lagi. Belum lagi terjadi permainan demikian itu dengan bank dan sebagainya. Setelah itu berjalan semuanya, dia sudah terkumpul uang banyak. Bayar advokat. Tolong pilotin saya. Berapa kamu saya bayar? Bayar advokatnya 2M, 3M. Bikin kuatan ke PTUN. Ke Peradilan Niaga. PT Sibadu tadi yang namanya Advokat Senior Sabri Tundro itu sudah beli rumah di situ. Hanya beli rumah pakai kwitansi doang. Nggak ada akte. Nggak ada. Tapi kan karena tergiur. Salesmennya datang cewek yang kece. Rayuan maut segala macam datang. Bayar lagi. Bahan bangunan tidak dibayar. Dia sudah dapat bayaran dari Advokat Sabri Tundro. Ya udah. Kabur. Atau dia nggak kabur dia. Dia cari advokat, tolong pelitin saya. Pilot, apakah ada lagi pidana di situ? Tidak ada, semua jatuh utang. Walaupun dengan tipu muslihatnya. Korbannya Advokat Sabri Tundro. Ini yang sering terjadi. Kalau seperti saya, alhamdulillah nggak mau melakukan seperti itu. Makanya saya harapkan juga kepada kalian, tolong jangan lakukan itu. Ini terjadi di mana-mana. Ini yang saya katakan tadi, perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Di mana pidananya? Jelas kok.
Advokat Sapri Tundro di Goa itu dirayu. Padahal tanah lahannya pun belum dibayar lunas sama masyarakat. Bahan bangunannya aja kayak toko bangunan belum dibayar. Bangunan sudah berdiri. Sapri Tundro bayar cash ataupun bayar fasilitas KPR. Udah. Inilah yang sering terjadi tadi. Perbuatan itu adalah perbuatan pidana murni seluruhnya. Tapi bisa menghapuskannya dengan adanya perbuatan keperdataan tadi dinyatakan pilot. Maka pidana itu nggak bisa. Ini merupakan bahkan perdatanya sekalipun mati. Ini saya mengalami ini. PN Balikpapan saya menang. Lawan kasasi saya dikuatkan. Kasasi diputus NO. Aduh. Kenapa demikian? Itulah Allah alam bisawab lah. Kita puasa nggak boleh berlebihan bicara. Sakit nggak? Gugatan yang saya ajukan itu wan prestasi, ingkar janji. Karena objeknya itu di lokasi lahan di tempat yang dipilotkan, maka oleh karena itu katanya pengadilan perdata tidak berhak mengadili. Na'udzubillah bin jalik. Itulah yang terjadi. Itulah yang saya katakan tadi. Surat saya bertebaran ke Kapolri, ke langit yang ketujuh. Tolong diungkap, diselesaikan ini. Apa jawabnya? Sudah dipilotkan. Nah, coba. Kasihanlah sama advokat senior Muhammad Sapri Tundro. Kasihan dong, orangnya udah lunas sama developernya sudah dipilot. Padahal itu adalah pidana nyatakan pilot. Itu yang saya katakan tadi, pengertian maksud daripada perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Perbuatan pidana dapat menimbulkan perdata. Tolong itu rumus kata-kata saya siang hari yang mulia ini. Kalian ingat, camkan, karena itu setiap hari akan berhadapan yang datang kepada kalian. Saya kira mungkin masih bisa ada orang kalian peserta ini memberikan contoh selain daripada contoh yang saya sampaikan. Silakan. Ada lagi perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana? Silakan. Ini yang sering terjadi karena di sini kita konteks pembuktian. Acara hari ini kita melakukan pembahasan, kita diskusikan hukum pembuktian perdata. Yang dipakai semuanya adalah analogi. Bukan seperti pembuktian perkara pidana. Berbeda sangat. Kalau di dalam pembuktian hukum perdata ini ataupun perkara perdata yang seperti kata kunci yang awal saya jelaskan, yang dicari adalah kebenaran-kebenaran formil. Jadi perbuatan perdata itu kebenaran formilnya sejauh mana dan bagaimana? Timbul pertanyaan, bukti perdata itu apa saja, Pak Rambi? Nah, bisa surat. Surat itu macam-macam lagi. Tolong dicatat kalau perlu. Karena selain daripada di sini itu masih ada lagi yang perlu saya jelaskan. Surat, dokumen-dokumen maksudnya. Dokumen itu macam-macam. Ada dokumen dengan kekuatan autentikasi. Kenapa ini? Kenapa ini? Kawankah? Tolong dijawab peserta. Ya, ini Ada gangguan dari teknis? Iya, terganggu. Untuk para terganggu, hilang gambarnya. Hilang gambarnya Pak Ketum.
Pak Ridwan Saleh. Sudah aman, sudah aman. Oh, gambarnya, Aman, aman. layarnya. Udah. Kamu mau tekankan terus kan? Nah, alat bukti perkara perdata ini macam-macam. Sudah membaca bukti surat, bukti kesaksian, bukti petunjuk-petunjuk lainnya, bukti alibi. Ini yang sering orang salah tafsir. Bukti alibi itu yang bagaimana sih? Saksi, bukti kesaksian, saksi de auditu. Nah itu. Ini pun sering juga disalah tafsirkan, disalahgunakan kepada seluruh anggota-anggota Peradini ini. Nah, dua tadi yang saya katakan bukti alibi sama saksi de auditu. Mungkin ini yang awam bagi kalian. Kalau selebihnya aku udah tahu lah. Yang istilah pakai bukti autentik itu apa. Saya kira itu nggak perlu saya jelaskan. Kalian sudah ngerti lah itu. Nah, terus bukti alibi sama bukti saksi de auditu. Mungkin kalian ini yang langka ataupun barangkali baru kalian dengar sekarang, ini perlu saya jelaskan. Namun demikian sebelum itu saya memasuki ke pembahasan kepada dua istilah tadi, perlu saya pertanyakan tentang bukti surat. Bukti surat itu kan macam-macam, berupa yang namanya dokumen. Dokumen autentikasi ataupun autentik adalah suatu dokumen yang diproduk oleh yang berwenang untuk itu. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya? Silakan, satu aja. Notaris. Ya, terima kasih. Benar, lanjut. Masih ada lagi? Orang itu lagi kan ada daftar nih. Selain daripada produk notaris, apa lagi? Akte nikah. Akte nikah, ya. Lanjut. Masih ada lagi? HM. KTP. KTP Akte enggak. lahir. Akte Itu lahir. bukan tidak diatur oleh undang-undang itu. Ya, silakan apa? Akte lahir. Akte lahir, ya. Buku nikah. Nah, itulah semuanya. Apa? Buku nikah. Ya, buku nikah, bukti autentik. Karena jadi setiap perintah undang-undang dilaksanakan oleh petugas yang membuatnya, maka produknya itulah namanya autentik. Contoh notaris, undang-undang mengatur tentang kenotariatan. Nah, begitu juga akte nikah tadi atas perintah undang-undang dalam undang-undang perkawinan. Maka dibuatlah lembaga yang mengeluarkan bukti autentikasi tadi. Itulah perlu untuk kalian menambah wasana, dapat memperdalam ilmu pengetahuan hukumnya. Itulah mengenai bukti surat. Terus kemudian bukti selain daripada bukti surat, masih ada lagi nggak menurut pengetahuan kalian? Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya, bukti alibi. Ada yang bisa tahu apa maksudnya bukti alibi? Ada. Silakan. Bukti alibi itu pengertian maksudnya adalah, mohon dicatat kalau enggak supaya tidak ragu, adalah bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Contohnya apa bukti petunjuk itu? Ibaratnya ada dalam bentuk dokumen pernyataan. Itu nilainya itu alibi, bukan autentik. Petunjuk. Petunjuk yang bagaimanakah yang dimasukkan dengan kebenaran formil? Bahwa
Sapri Tundru dengan Ibu Erlin terjadi transaksi. Transaksi mana? Tidak melalui autentikasi. Saya saksikan mereka melihat transaksi itu berlangsung. Oleh karena saya tidak bisa tampil di pengadilan, maka saya buat tangan bahwa telah terjadi transaksi antara advokat Muhammad Sapri Tundru dengan advokat senior Erlin Cahya Sugiyarti. Bla 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 transaksinya. Itu namanya bukti alibi. Tapi bukan bukti autentik. Karena saya nggak bisa hadir, ini bisa dijadikan alat bukti ke pengadilan. Namanya itu alibi. Petunjuk bahwa memang ada transaksi. Kalau memang benar perbuatan itu ada, ya mestinya kenapa tidak autentikasi aja ke notaris. Kalau untuk transaksi. Tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal. Ataupun kelemahan dari satu pihak. Atau memang itu kesepakatan berdua tidak perlu autentikasi. Tapi perlu pembuktian di belakang hari setelah terjadinya perbuatan hukum demikian itu kebenaran formilnya. Terjadilah sesuatu dan lain hal yang di luar dugaan keinginan masing-masing. Maka harus ke pengadilan. Nah, bagaimana Kak ingin membuktikan ini nanti bahwa memang ada terjadi transaksi? Padahal saya sendiri melihat dengan kepala mata saya sendiri terjadi transaksi jual beli emas 1 ton gitu. Ya karena kepala mata saya sendiri melihat, saya tidak bisa memberikan kesaksian di persidangan, maka dari jauh saya buatkan bentuk keterangan pernyataan. Itulah yang disebutkan dengan bukti alibi. Nah, kemudian saksi de auditu. Saksi de auditu ini saksi mendengarkan. Dia mendengarkan. Jadi tadi Sapri Tundru dengan Erlin terjadi transaksi pada waktu itu, kemudian setelah itu terjadi beberapa saat kemudian saya bercerita sama advokat Nikolaus Toislaka. Niko, itu antara si Anu ini, antara si Sapri dengan si Erlin terjadi transaksi emas 1 ton. Contohnya, wah, bla 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 bla, aku ceritakan kepada advokat Nikolaus Toislaka. Nah, kemudian salah satu pihak tahu bahwa aku menceritakan itu dengan jelas, bahkan ada rekamannya di tangannya Pak Niko. Ini bisa dijadikan saksi de auditu. Jadi Nikolaus Toislaka bisa dijadikan saksi ke pengadilan dengan nilai statusnya saksi de auditu. Inilah contohnya saksi de auditu. 2 yang populer yang kalian jarang mendengar dan kalian akan praktekkan itu, mungkin ada yang kurang jelas penjelasan saya, mungkin bila perlu saya tambahin contoh-contohnya. Silakan, ada pertanyaan. Saya izin Bang, Sapri dari Makassar Bang. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Umum dari penjelasan tadi yang disampaikan berkaitan dengan materi pembuktian dalam implementasi hukum perdata ini. Ini sangat menarik memang untuk kita para advokat di Pradin untuk memperdalam sekaitan dengan hal itu. Nah, sekaitan dengan materi Bapak yang disampaikan tadi, saya teringat bahwa apa yang disampaikan bahwa dalam bukti surat itu ada akte otentik, terus kemudian ialah mungkin ada akte di bawah tangan, dan tadi ada yang disebut dengan Bapak oleh katanya bukti alibi atau akte sepihak, kalau saya tidak salah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ketum, apakah sekalipun itu adalah akte otentik, tapi kemudian ialah jatuh pembuktiannya dari segi syarat formil dan material, apa itu bisa melemahkan? Artinya misalnya ada buku nikah. Buku nikah secara bentuk ini dikenal dan disebut sebagai akte otentik, tapi kemudian ialah setelah kita periksa isinya di dalam, harusnya yang bertanda tangan di situ adalah kepalanya, tapi diwakili oleh kepala bagian.
apakah dari segi proses pembuktian dalam proses persidangan perkara perdata ini Pak Ketum, ini bisa melemahkan bukti itu, dan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan hakim tentang hal itu? Mohon jawabannya Pak Ketum. Terima kasih. Baik. Begini. Terhadap keadaan tadi yang kau jelaskan bahwa sesuatu perbuatan keperdataan yang bentuknya autentikasi, tentu dalam hal ini sudah ada aturan baku terhadap regulasi mengenai itu. Artinya, kepala KUA yang harus menandatangani, dan itu sudah perintah undang-undang. Regulasinya demikian. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal ditandatanganin oleh wakil, tentu dia tidak berwenang untuk itu. Atau pegawai lainnya, tentu dia tidak berwenang untuk itu. Maka dengan demikian, akte perkawinan tadi, ataupun di kantor catatan sipil lah, di Dukcapil, kok sekretaris kepala yang tanda tangannya, kecuali kan ada delegasi atas nama, berarti ada delegasi. Kalau tidak ada delegasi, dia buat sendiri, itu namanya cacat formil, bukan cacat material itu Pak Sabri. Cacat formil, dengan demikian itu tidak berlaku, bukan lagi melemahkan, nggak berlaku itu akte perkawinan ke, akte lahir ke, akte apapun itu. Contoh ibaratnya notarisnya bukan notaris pengganti. Notaris pengganti pun harus ada delegasi. Karena notarisnya sakit, ataupun kata notarisnya pensi cuti, kan notaris juga ada cuti juga. Dengan cutinya sang notaris kan ada namanya diganti notaris pengganti. Apakah si notaris pengganti ini sudah mendapat restu dari Kanwil? Ini juga harus dikoreksi perbuatan-perbuatan hukum keperdataan demikian itu. Tadi makanya saya sependapat bahwa sesuatu perbuatan keperdataan dituangkan dalam bentuk autentikasi yang untuk dijadikan autentik bukti perbuatan hukum itu, maka ini dicek kebenaran materialnya. Itu namanya tadi yang kau jelaskan itu adalah cacat formil. Nah, kemudian yang dimaksudkan dengan cacat material dalam akte ataupun perbuatan hukum, perjanjian apapun itu nanti cacat ada pertama kan perikatan, ada perbuatan melawan hukum nggak di dalamnya, ataupun merugikan si pihak nggak, berimbang nggak hukumnya, kepentingan hukumnya. Kalau nggak itu namanya cacat material. Nah ini mengenai tentang nilai-nilai alat bukti keperdataan. Oleh karena itu pertanyaan Sapri tadi, advokat Sapri sudah saya jawab, bukan hanya sampai pembahasan cacat formil terhadap suatu autentikasi, tapi cacat material pun sudah saya jelaskan contohnya. Nah, kira-kira demikian. Mungkin masih ada lagi yang lain, silakan. Advokat senior Nikolaus Toislaga dari SOE, Nusa Tenggara Timur. Ada sesuatu, ada mau kita diskusikan lagi, silakan. Kalau enggak, kereta jalan. Dibuka mute-nya, Pak. Dibuka mute-nya kalau mau bicara. Bapak belum buka mute-nya. Mute-nya diklik supaya dia terbuka. Waduh. Di pojok bawah sebelah kiri, Pak. Pojok bawah sebelah kiri tulisannya mute. Itu diklik. Bisa? Nggak bisa? Waduh, silakan. Mungkin ada yang lain. Kalau enggak, ini kereta lewat. Izin Pak Ketum. Assalamualaikum. Yo, monggo. Edi Pak Ketum. Monggo, Ndoro. Ini Pak Ketum. Ye. Ya, ada klien mau suruh menangani perkaranya begini. Klien ini mengambil rumah dari pengembang. Nggih. Sudah dibayar cash 100 juta. Nggih. Nah, kemudian si pengembang ini minggat Pak Ketum. Minggat. Nah, sehingga klien ini tidak bisa ngambil
sertifikat. Nah, Oke. setelah ditelusuri, ternyata sertifikatnya itu atas nama orang lain. Dan dulu orang lain itu sebagai anak buahnya yang pergi itu, pengembang itu. Nah, kemudian nama atas nama sertifikat itu ya boleh dikatakan namanya Yohanes. Nah, itu dia sudah mengajukan ganti nama, sudah 5 kali itu. Tapi namanya ditolak oleh pengadilan. Ya, putusan pengadilan itu ditolak namanya itu. Sehingga klien ini kesulitan untuk mengambil sertifikat yang atas nama Yohanes. Nah, ini gimana nih? Mohon petunjuk Pak Ketua. Terima kasih. Kajian kita tadi sudah jelas tentang hukum pembuktian perdata. Sudah saya paparkan tadi, bahkan sudah saya berikan contoh tadi. Pengusaha nakal. Iya. Sudah saya berikan contohnya. Ini yang sering terjadi. Kalau saya mau makan uang seperti itu mungkin aku udah mati lah dijumpain orang. Aku nggak mau lah. Banyak itu developer itu. Saya main developer apa namanya itu properti developer yang demikian itu saya main sejak tahun 80, sejak awal advokat saya. Bahkan perusahaan adiknya advokat terkenal seluruh dunia namanya Anam Dwi Nasution, adiknya dia kandung. Usaha itu penasihat adalah saya. Kalau saya tidak jujur, mungkin saya udah mati. Nggak bisa. Itulah saya katakan tadi, perkara perdata, tolong di-mute dulu, tolong perhatikan dong, Is. Perkara perdata dapat menghapuskan pidana. Itu yang saya katakan tadi. Nah sekarang orangnya kabur. Tapi yang kau jelaskan tadi itu Pak Edi, itu bukan menghapuskan pidana. Bahkan menimbulkan pidana lebih banyak. Mungkin demikian sementara sinyalemen saya. Kenapa? Ya masa dia sudah jual kepada orang lain. Nah sekarang sertifikatnya sudah terbit atas nama orang lain. Nah pertanyaan hukumnya, fisiknya siapa yang menempati sekarang Pak Edi? Yang menempati fisiknya yang beli. Kemudian sertifikatnya karena itu ada kaitannya dengan bank, ditahan oleh bank BNI, Ketum. Bukan pertanyaan saya Pak Edi, pertanyaan saya, yang itu sekarang rumah yang nempatin siapa? Yang beli. Yang beli klien yang tadi, klienmu itu yang tidak bisa sertifikatnya. Ya, betul, Nah, tapi statusnya itu di bank. Ya, Betul. sertifikatnya bank, sertifikatnya ditahan bank, tidak bisa diambil. Atas nama orang lain. Betul. Nah inilah yang namanya cacat formil, cacat material. Dalam perdataan pembuktiannya demikian. Ini yang sering terjadi developer. Developer itu kan modalnya cuma kertas iklan, apa namanya, brosur. Hati-hati, woi korban yang demikian itu bergentayangan. Apalagi di Balikpapan, wow, di Kalimantan Timur, hanya beredar itu brosur-brosur murah, rumah harga murah 150 juta, luas tanah sekian-sekian. Itu bohong. Bahkan sering juga terjadi seperti Pak Edi Gutomo ini. Dia sudah borokan ke satu bank. Dia borokan lagi ke bank lain. Si banknya itu pun mau lagi. Habis diborokan ke bank satu, diborok 2 kali borokan. Kemudian dia jual lagi barang itu ke masyarakat melalui KPR. Allahu Akbar, luar biasa. Raja-raja penipu itu. Tapi kita kembali kepada kita seorang advokat senior, ya advokat profesional yang jangan menapik, jangan memakai yang bukan hak kita lah. Seperti filsafatnya Ketum Pradin,
jangan makan rezekimu sebelum waktunya. Ingat itu, paling dalam kata-kata termasuklah dalam mat ini saya jelaskan. Kalian saya ajari pintar dalam hukum keperdataan, tapi tolong kalian tetap berprinsip berpendirian. Aku tidak akan pernah mau makan rezekiku sebelum waktunya. Karena nanti ini semakin dalam kalian semakin banyak ilmu hukum keperdataan kalian semakin nakal kalau ingin mau jadi nakal. Jadi saya bukan ngajarin nakal kalian. Enggak ada niat itu. Saya nggak mau. Karena kalau saya mau nakal, mau jadi kaya raya, dari tahun 80-an saya udah main di bidang ini, di properti segala macam. Tapi saya nggak pernah lakukan itu. Bahkan kita mendukung lagi apa itu, bekerja sama lagi dengan rentenir kaliber itu. Aduh, termasuk DL Sitorus itu. Mulai DL Sitorus itu rentenir di Kemayoran Jakarta. Saya udah kenal dengan beliau itu. Mulai dari melarat susahnya. Sekarang sudah almarhum. Pengusaha terkenal, pengusaha kaliber. Tapi dengan cara-cara mafioso. Berlindung pada hukum keperdataan. Seperti yang kita lakukan jelaskan. Materi pokok bahasan kita. Hukum pembuktian perdata. Itulah contohnya. Oleh karena itu Pak Edi, itu sebaiknya karena fisik dikuasain sama dia, ya biarin aja. Nggak ada cerita itu. Pertahankan hak-haknya dan dia cari orangnya di mana sekarang. Yakinlah kalau sekarang kan nyari orang gampang, Pak. Dia punya NIK, inisial, cari. Investigasilah lakukan itu. Kasihan itu kliennya. NIK-nya ada, nomor induk kependudukan ada, kemanapun dia lari ke luar negeri sekalipun dia bisa dilacak sekarang melalui NIK-nya. Jadi jangan meninggalkan tanggung jawab, harus minta pertanggungjawabannya. Nah gitu. Nah, begitu juga hal yang saya alamin, seperti yang tadi saya berikan contoh di Balikpapan, klien saya itu. Ratusan, bukan lagi 2-3 orang, ratusan, satu developer. Tapi terjadi seperti itu transaksinya. Diborokkan ke Bank Kaltim, diborokkan lagi ke BRI. Kok bisa gitu? Kemudian rumahnya dijual lagi kepada masyarakat. Kemudian dipilotkan. Aduh, coba. Itu adalah seperti katakan tadi contohnya perbuatan perdata dapat menghapuskan pidana. Dan masih banyak contoh-contoh sebenarnya, tapi aku tidak mau lagi menjelaskan kepada kalian karena nanti menjurus kepada apa namanya, pembohongan hukum kepada masyarakat. Janganlah, masih banyak contoh. Atau masih perlu saya berikan lagi contoh, silakan. Lebih gamblang, tapi jangan. Kalau kalian sudah saya ajarin hukum bukti bukti keperdataan, jangan kalian lakukan ya. Bila perlu saya berikan contoh satu lagi, silakan. Ada yang mau? Masih perlu lagi saya berikan contoh satu lagi? Silakan jawab. Izin bertanya aja Pak Ketum. Oh silakan pertanyaan, aku suka itu. Baik, terima kasih dari Advokat Abdul Rahmani DPW Sulawesi Selatan. Ya. Ini jadi pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung ini Pak Ketum dan saya baru saat menyimak terkait dengan implementasi hukum perdata. Dalam hal satu perkara antara keperdataan dan pidana ini saling tarik menarik. Ini kan selalu terjadi suatu dilematis terkait dengan proses penyelesaian. Nah, bagaimana jika dalam suatu perkara pidana, katakanlah itu dalam kasus pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, tentunya masuk ke ranah pidana. Dan juga dari hasil pidana tersebut timbullah kerugian yang ditimbulkan oleh pelapor, sehingga timbullah juga gugatan perbuatan melawan hukum. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa dalam perkara yang saya maksud terkait dengan pidana itu tidak terbukti perbuatan
pencemaran nama baik itu. Namun kita fokus kepada perbuatan melawan hukum dari sisi perdata. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan melawan hukum terkait dengan tuntutan ganti kerugian itu masih bisa dilakukan atau masih bisa dikabulkan? Padahal nyata-nyata perbuatan pidana yang apa namanya yang dialamatkan kepada terlapor ini itu tidak terbukti di kepolisian. Sedangkan di satu sisi perbuatan melawan hukum ini menuntut apa namanya ganti rugi dalam sisi keperdataan. Apakah perbuatan melawan hukum terkait dengan ganti rugi ini dapat dilakukan sedangkan pidananya tidak terbukti? Kira-kira begitu, Pak Ketum. Mohon penjelasan ini. Terima kasih. Baik. Yang dipakai oleh praktisi hakim keperdataan, advokat perdata tentang perbuatan melawan hukum dulu, pertama dulu. Perbuatan melawan hukum menurut keperdataan, perbuatan melawan hukum menurut pidana berbeda tentunya, Pak Rahman. Beda lah pengertiannya itu. Kalau perbuatan melawan hukum keperdataan itu selalu mengacu kepada jurisprudensi Cokenbahen. Cokenbahen itu tahun 1900 berapa itu jurisprudensi yang dipakai sampai sekarang masih dipakai oleh hakim itu sebagai pedoman ya. Karena di situ dijelaskan dalam jurisprudensi Cokenbahen itu tentang rumusan-rumusan yang dimasukkan dengan perbuatan melawan hukum itu tentang keperdataan apa saja. Nah itu. Kemudian perbuatan melawan hukum dengan penghinaan tadi itu menurut laporan polisi ada perbuatan tidak menyenangkan ataupun fitnah dan sebagainya. Ini kita kembali kepada hukum pembuktian pidana. Hukum pembuktian pidana ini gimana yang dijelaskan oleh Pak Frans? Itulah rumusan-rumusannya. Tapi kalau hukum pembuktian perdata, rumusannya sudah jelas kepada beberapa, karena hukum ukuran regulasi lebih dalam tentang pembuktian ini belum ada kita milikin. Tapi namun demikian hakim mayoriti memakai jurisprudensi. Rumusan-rumusan jurisprudensi itu mereka pakai. Nah, kalau kalian nggak punya jurisprudensi, ya pesan aja ke saya, nanti saya kirim buku-bukunya. Atau bisa juga kalian akses di Google. Tapi kalau lebih anjuran saya, sebaiknya kalian lebih baik memiliki bukunya, buku jurisprudensi. Mulai dari tahun jebot sampai sekarang itu ada. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Bagi yang berminat, silakan pesan. Gitu. Kembali saya jelaskan lagi perbedaan tadi, pengertian terhadap perbuatan melawan hukum adanya laporan polisi tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dan demikian juga dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum. Diajukan gugatan perdata. Ya karena ini berdiri masing-masing, berbeda fungsi, berbeda kelamin. Kalau sudah beda kelamin kan lain urusannya Pak Rahman. Karena rumusannya sudah ada. Rumusan perbuatan melawan hukum, rumusan perbuatan fitnah, apalagi selain daripada fitnah dan sebagainya. Rumusan terhadap perbuatan, rumusan terhadap hukum pembuktian perdata ada lagi beda tentunya. Dari awal tadi sudah saya jelaskan bahwa perkara perdata, bukan perdata, bukan perkara ya, lapangan hukum perdata yang dicari adalah kebenaran-kebenaran formil. Nah, sekarang ingin contoh lagi pertanyaan menjawab Ketua DPW Pradin Sulawesi Selatan, advokat senior Abdul Rahman SH MH MAD. Ini luar biasa kan? Ini yang penting diperhatikan rumusannya.
Mungkin juga kalau kata itu akan dikabulkan hakim. Bila rumusan itu terpenuhi. Benar adanya. Pada waktu saya maki-maki Pak Rahman di Sulawesi Selatan. Dengan tujuanku adalah untuk mengajarin bla bla bla, tapi kau tidak menerima di depan umum saya maki-maki. Didengarkan oleh Sapri Tundru, didengarkan oleh RS Lulung, laporkan ke polisi. Di polisi saya diperiksa. Ya betul, saya lakukan. Tapi tujuan adalah memberikan pelajaran. Tapi kan Anda ngajar memberikan demikian itu depan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Itu hak saya sebagai ketua Pradin. Nah, kalah argumentasi di polisi. Tapi kalau kamu gugat ke pengadilan, saya ganti rugi kehormatan status sebagai pemuka masyarakat adat Bulukumba ibaratnya. Rahman ini orang Bulukumba, jadi masyarakat adat Bulukumba, Rahman ini adalah tokoh, mempunyai nilai kehormatan lebih tinggi segala macam lah, segala macam. Nah, gugat ganti rugi dengan harus diadakan pesta 3 bulan berturut-turut seterusnya dengan anggaran biasa kan ganti rugi. Mungkin dikabulkan hakim. Kenapa? Karena ada saksinya Sapri Tundru, ada saksinya RS Lulung. Memang itu perbuatan saya lakukan. Loh, lantas dikabulkan hakim kenapa? Ya karena saya marah-marahin Pak Rahman itu diambang kepatutan di luar kebiasaan. Karena saya lakukan itu lost control. Ya patutlah aku dihukum. Nah, itu rumusannya Pak Rahman. Diambang kepatutan. Karena saya melakukan ucapan demikian itu, perbuatan itu lost control. Oleh karenanya harus dipulihkan harkat martabat kedudukan Pak Rahman di hadapan umum dengan tentunya mengacu kepada status sosialnya Pak Rahman itu. Ya tapi kalau tukang beca dimaki-maki, ya wajar lah. Status sosial tukang beca. Lah tapi kalau Rahman itu pemuka tokoh adat Bulukumba dimaki-maki di depan umum, harkat martabatnya itu tentu lebih tinggi status sosialnya. Dan RS Lulung juga membuktikan, mengakui bahwa Rahman itu adalah tokoh masyarakat Bulukumba. Sebagai maha tertinggi di sana, pemutus adat. Begitu juga diperkuat keterangan Sapri. Ya wajar hakim menghukum saya. Sebagai lost roll namanya itu keperdataan untuk memulihkan harkat martabat kedudukan. Saya kira itu jawabannya Pak Rahman. Cukup singkat padat, langsung konkret dengan contoh-contohnya. Mungkin masih ada lagi. Sudah jam 3. Ini bertepatan kita Ramadan ini supaya nanti tidak puasanya makruh. Mungkin kita batasin sedemikian rupa. Saya harus jaga rem dulu ucapan. Silakan. Mungkin masih ada lagi tentang Ketum, pembuktian perdata. Ketum izin, Ketum. Ya silakan. Iya, Pak Ketum Budi. izin melengkapi aja Ketum Ya. pertanyaan daripada saudara kita di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi terkait dengan pencemaran nama baik, pasal pencemaran nama baik, perlu saya sampaikan info terbaru, yaitu kemarin Ketum, kemarin tanggal 21 Maret, itu sudah ketok palu di Mahkamah Konstitusi, ada judicial review atas pemohon Haris Ashar dan Fathia Maudilianti dan kawan-kawan, yang mana tertuang dalam putusan nomor 78 PUU XX1 2023 di Gedung MK. Jadi terkait dengan pasal yang di judicial review yaitu pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang menyiarkan kabar bohong. Kemudian terkait dengan pasal 310 pencemaran nama baik. Jadi itu sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi bukan berarti pencemaran nama baik itu tidak ada. Jadi diakomodir ke tindak pidana khusus, yaitu tetap masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Jadi pidumnya dihapus,
tetapi diakomodir di ITE. Demikian Ketum informasi buat teman-teman sekalian. Mohon maaf Ketum lagi sakit jadi saya kameranya kurang begitu kelihatan. Makasih Ketum. Baik, terima kasih. Ya, monitor juga kita. Kembali saya katakan, saya lengkapin lagi kalau begitu informasi itu. Tapi lebih detailnya mungkin nanti bisa kalian download putusan MK dimaksud, dicarilah di MK sana. Ya memang selama ini bukan baru sekarang. Itu sudah lama itu. Kalau nggak salah 10 tahun yang lalu waktu advokat Egy Sujana dituntut, disidik, diperiksa di Polda Metro Jaya, dia sudah judicial review terhadap perbuatan itu, penghinaan terhadap presiden, perbuatan tidak menyenangkan, dan itu sudah ada putusan terdahulu. Sebenarnya mereka itu sekarang ini hanya melengkapi bahwa pidana umumnya itu dimasukkan ke ITE. Jadi berarti dengan demikian ancaman hukumannya lebih besar. Kalau di KUHP kita kan ancaman hukumannya rendah, hanya hitung bulan. Kalau ITE kan bisa 15 tahun. Hati-hati. Kembali sekali lagi hati-hati. Tapi itu pun dalam bentuk tindak pidana khusus, bukan lagi dalam bentuk pidana umum. Jadi sudah kalau tipideksus itu sudah lain urusannya kalau sudah berbicara, karena terjadi akan nanti multi tafsir. Saya kira demikian. Baik, main. Izin Pak Ketum. Yup. Ya, makasih Pak Ketum. Saya Yup. Tahir dari Posbag Madin Jeneponto. Ya. Izin pertanyakan Pak Ketum secara formal terkait dengan jual beli yang dilakukan di hadapan kepala desa. Ini ada kasus yang saya tangani terjadi di Bulukumba. Di dalam jual beli itu tertulis jelas batas-batas tanah yang dibeli oleh klien saya. Ya. Setelah terjadi jual beli, klien saya menguasai lahan itu. Sekarang sudah berusia 28 tahun dia kuasai berdasarkan batas-batas. Lalu kemudian meninggal ini penjual di tahun 2016, tidak pernah ada keberatan terkait dengan jual beli itu. Lalu datang menuntut ini ahli warisnya ini penjual di 2019. Katanya di dalam anggotanya yang dia jual hanya satu kapling. Satu kapling. Kita karena dalam jual beli itu tidak diuraikan secara jelas ukurannya. Tapi yang diuraikan adalah batas-batasnya. Maka terjadi sengketa. Muncullah dua surat keterangan jual beli ini. Ada keterangan jual beli yang dipegang oleh klien saya, yang kemudian dikuasai oleh objek. Ada juga jual beli yang dipegang oleh ahli waris ini, yang sudah meninggal penjualnya. Di dalam surat yang dia pegang, ada ukuran panjang lebarnya. Ada juga luasnya. Tidak ada luasnya. Hanya panjang lebar, tidak ada luas. Ya, lanjut pertanyaannya. Sehingga di pembuktian saya tetap perkuat batas-batas tanah yang dibeli oleh klien saya. Namun pada faktanya hakim berpendapat lain. Akhirnya dikabul dia punya gugatan bahwa berdasarkan ukuran yang dia beli itu yang kemudian yang dinyatakan sah oleh hakim. Sehingga dalam penguasaan klien saya yang notabene-nya di dalamnya itu ada 3 buah rumah menjadi 1 rumah. Begitu. Kira-kira pertanyaannya simpel Pak Ketum, apakah di dalam keterangan jual beli yang dibuat oleh kepala desa berdasarkan batas-batas itu sah menurut hukum atau harus memang memuat ukuran panjang dan lebarnya? Makasih Pak Ketum. Baik. Nah, ini sudah terjadi 3 perbuatan hukum yang mengatur regulasi terhadap pertanyaan tadi. Pertama, regulasi tentang hukum agraria, hukum pertanahan. Kedua, transaksi terjadi yang harusnya
dilakukan yang tidak pada tempatnya. Ketiga, ada unsur pidananya. Kalau benar demikian apa tadi yang dijelaskan pertanyaan itu? Pertama, sudah 26 tahun. Coba lihat dulu pemilikan tanah, hak milik adat atau hak apa itu. Kalau hak milik adat itu kan sebenarnya tidak perlu harus dengan bukti otentik. Itu lo pertama. Hukum adat. Apalagi lokasi tanahnya itu di Bulukumba masih kristalisasi. Hukum adat istiadat di sana sangat kencang, sangat nilai tinggi. Iya betul Pak Kalau Ketum. itu diperhatikan, karena yang kalau itu tanah ulayat, tanah milik adat oleh masyarakat, ya memang cukup di tingkat desa. Bahkan kalau di kampung saya dulu atau di Sumatera lah saya katakan, nggak ada orang di sana pakai sekian luas. Kalau dilihat, kita telusuri dan saya inventarisir yang namanya transaksi tanah di Sumatera, tidak ada ya 10 hektar berbatasan sebelah utara sekian meter, sebelah timur nggak ada itu. Yang ada itu tombak malah. Nggak ada malah ukurannya tombak, bukan ukuran pakai meter. Berapa tombak? Tombak itu 100 meter. Itu namanya ukuran tombak di kampungku. Jadi sebelah timur ukuran 10 tombak, berarti sudah 1000 meter. Karena satu tombak itu istilah di kampungku itu namanya 100 meter. Karena dulu itu orang kampung itu hidup mati dari berburu. Yang namanya tombakan itu bisa termasuk orang tua saya, orang-orang masih dekat, masih saya mengenal, masih mereka itu yang namanya nombak bisa 100 meter memang. Dulu saya nggak percaya, tapi nyatanya sedemikian karena dulu hidup mati di kampungku itu dulu hidup berburu. Jadi kalau mereka tuh nombak, emang tombakannya Sutrisno di Nganjuk cuman 20 meter pun nggak nyampe kali. Kalau zaman dulu tuh nombak itu 100 meter. Makanya ditanya itu tanahnya Pak Ridwan Saleh di Makassar itu berapa tombak katanya. Kalau dia bilang 10 tombak berarti udah 1000 meter. Sudah 1 hektar itu. Itu istilahnya di kampungku di Sumatera. Jadi sehingga oleh karenanya pertanyaan tadi ini saya jawab agar supaya kalian juga memahami wawasan hukum keperdataannya lebih bisa saya transformasikan apa yang saya dapatkan. Itu tujuannya. Apalagi itu di hadapan desa. Sebenarnya bukan di hadapan desa. Di hadapan pemuka adat. Itu yang lebih tepat dan lebih benar. Daripada kepala desa. Tapi ya di hadapan pemuka adat garis miring kepala desa juga boleh. Tapi justru yang ditonjolkan itu adalah hukum adatnya. Nah sekarang timbul terjadi sudah 26 tahun. Ada 2 surat. Nah tentu di antara yang 2 surat ini ada yang mengandung ketidakbenaran. Nah, ini perlu deh kamu melakukan investigasi terhadap dokumen itu. Mana kalau yang surat ini sama batasnya sama. Nah, kalau yang satu ini ya kalau yang titik. Kalau batas-batasnya sama, kenapa jadi sampai timbul 2 akte? Berarti ada yang siapa yang duluan? Klienmu kah duluan atau yang itu duluan? Sama terbitnya. Sama, tanggalnya sama. Ya. Berarti ada yang palsu di situ salah satunya. Itu harus dilakukan, itu nggak benar itu. Masa dijual bersamaan kepada 2 orang? Nggak benar itu. Ini satu dia sama, bunyinya sama Pak Ketum. Tapi orangnya berbeda. Bunyinya sama. Yang membedakan dalam surat ini yang dipegang oleh klien saya, yang ukuran panjang lebar itu hanya titik-titik, tidak diisi. Titik-titik. Sedangkan yang dipegang oleh ahli waris punya 17 kali 12 meter. Pakai ukuran. Ya, kalau yang dipegang oleh klienku pada faktanya di persidangan menurut saksi bahwa memang pada waktu dilakukan jual beli itu tidak turun diukur sehingga hanya diisi titik-titik.
Oh, ya sudah. Berarti harus dicari kebenaran materialnya, Bos. LPK aja. Itu aja jawabannya. Sekarang si penjual, pembeli masih hidup. Pembeli meninggal juga sisa ahli waris. Iyalah, makanya kan pertanyaan saya sederhana. Penjual pembeli masih hidup enggak? Itu jawabannya. Iya atau tidak? Meninggal. Nah, jadi Sudah sekarang meninggal. yang bertengkar, yang bertikai sekarang ini adalah ahli waris masing-masing. Ahli waris masing-masing. Nah, sekarang objek di tangan klienmu. Di tangan klien. Nah, putusan Dikuasai amar sudah putusan 26 tahun. putusan pengadilan apa? Dikosongkan. Dikosongkan. Oh, jangan mau. Bikin gugat lagi kalau gitu, bikin gugatan tandingan. Nah, kalau hal-hal yang demikian ini, Profesor Rambe, wah itu ahlinya itu yang begitu. Kalau saya bikin gugatan tandingan, yang saya gugat putusan Pak Ketum. Jangan. Kalau putusan perlawanan. Itu namanya perlawanan, itu perbuatan sia-sia. Lebih baik kamu gugat lagi, tambahin subjeknya. Sepakat Pak Ketum, betul Pak Ketum. Sepeda luas. Kalau yang begitu kan saya ahlinya, Pak Rahman, kau usah ajarin saya. Jangan. Jadi yang saya gugat adalah ahli waris pemenang ini Pak Ketum. Ahli waris kepala desa, ahli waris kepala desa. Bila perlu kau sampai presiden kamu gugat. Nah, biar gempar dunia kan gitu. Nah. Iya, Jadi sekarang ini yang bersengketa hanya pihak-pihak belum dilibatkan kepala desa. Iya. Nah, belum dilibatkan kepala desa. Nah, kepala desanya masih hidup nggak? Meninggal. Ahli warisnya ada nggak? Ada pasti, enggak kurang tahu Pak Ketum apakah ada atau tidak. Kalau begitu, jangan personnya, jabatannya kamu gugat kalau begitu, kepala desa. Selesai. Siap Pak Ketum. Siap Pak Ketum. Kalau yang begitu saya jagoannya, makanya saya dambakan, saya harapkan kepada seluruh anggota Pradin, saya tidak akan pernah mau minta uang sama kalian. Saya ingin memberikan kepada kalian ilmu, membuat surat gugat itu tolonglah, kalau nggak ngerti, nggak paham, tanya saya. Ilmu masa saya harus saya suapin. Yang barusan ini ilmu mah. Apalagi nanti kalian, sebentar jangan ngobrol. Apalagi ini kita sudah akan memberikan pelayanan kepada pelaku-pelaku usaha loh. Ini kredibilitas Pradin diadu ini, dia kredibilitas Pradin karena anggota-anggotanya mau praktek melakukan pelayanan kepada pelaku usaha. Kalian ini harus berbobot. Jangan sekali-kali pakai logika yang tidak berarti. Jangan kalian pakai analogi yang tidak berdasar. Ini perbuatan perdata ini. Pekerjaan-pekerjaan perdata yang sangat berat dan sangat besar dan juga sangat mendatangkan uang bagi kalian. Sudah mulai kemarin, alhamdulillah sudah ada yang MOU, mungkin sudah saya share kepada HP kalian. Tolong dibaca, diteliti. Dan seterusnya. Sudah mulai ngalir uang itu kepada kalian. Tapi kan kalian ini harus siap pakai dong. Mulai cara membuat surat kuasa, melakukan due diligence. Itu yang paling utama, yang paling penting di sini. Perlu materi sore hari ini kita bahas adalah hukum pembuktian perdata. Saya ulang sekali lagi, hukum pembuktian perdata. Semua itu berpulang kepada hasil karya kalian dalam praktek due diligence. Tolonglah. Sampai sekarang tugas due diligence belum ada yang menyerahkan. Baru 1 orang, berapa orang, Is? Baru 2 orang, bayangkan. Dari sekian ratus peserta prodi yang ada, baru 2 orang yang menyerahkan prodi anunya, due diligence-nya. Tuh, alhamdulillah sudah asar. Nah, itulah yang perlu saya tekankan. Nah, karena kita ini puasa, azan berkumandang di tempat saya di lingkungan kawasan DKI, bukan DKI lagi ya, daerah khusus Jakarta. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi mau kita diskusikan, kita sambung pertemuan minggu depan ya. Izinkan saya maafkan bila ada yang kurang, mungkin kita akan perdalam lagi lebih jauh
pada perkuliahan yang akan datang. Nanti kita libur seminggu menjelang Lebaran, kita baru libur. Masih ada sekali lagi perkuliahan minggu depan. Saya kira demikian. Kepada saudara-saudara sekalian, tolong siap tolong diperbanyak membaca buku-buku kependataan kita. Dan kalau ada yang kurang janggal, ataupun janggal, kalian tidak menguasai dalam buku-buku implementasi hukum perdata, itu kita diskusikan pada masa-masa akan datang untuk memberikan kemahiran, kecakapan, keterampilan bagi kalian seluruhnya di lapangan. Saya kira demikian perkuliahan kita sore hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.